Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya dengan ludah itu, mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi dan membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang terdahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu. Ia sendiri berkata, benar, akulah dia. Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah
Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saudara-saudari, melihat itu adalah sebuah karunia yang begitu besar bagi kita, sangat berharga. Karena kita bisa melihat, maka kita bisa mengerjakan banyak hal baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, kata melihat rupanya tidak hanya diartikan untuk yang harafiah, melihat dengan mata. Tetapi melihat dimengerti juga sebagai kemampuan kita untuk melihat terang Kristus, mengenali kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Itulah mengapa saudara-saudariku, kadang kita menemukan orang yang tidak bisa melihat dengan matanya, tetapi hatinya begitu terang karena merasakan Tuhan yang hadir di dalam dirinya. Sebaliknya, kadang-kadang kita menemukan orang yang secara fisik bisa melihat, tetapi malah hatinya gelap, tidak mengenali kehadiran Tuhan bagi hidupnya. Kita semua mempunyai karunia, bisa melihat. Mari kita melengkapi juga dengan hati yang terbuka, yang bisa melihat, mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudariku, ketika berada dalam kegelapan, mata kita tidak bisa melihat apapun. Maka diperlukan suatu sumber cahaya agar kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam hidup beriman, ada yang disebut dengan cahaya sejati dan cahaya yang palsu. Terang atau cahaya sejati adalah terang yang membuat hati kita terarah kepada yang benar, yang membuat kita dalam menjalani hidup ini menjadi lebih tenang. Itulah cahaya sejati. Sementara cahaya palsu seolah-olah membimbing langkah kita, begitu berharga bagi kita, tetapi terkadang justru mengarahkan kita pada jalan yang sesat. Cahaya palsu itu misalnya cahaya prasangka yang dingin terhadap orang lain, yang menarik hati kita justru ke arah yang keliru. Lalu kalau dikatakan memiliki terang sejati atau berjalan dalam terang seperti dalam bacaan Injil tadi, apa artinya? Itu berarti bahwa kita meninggalkan cahaya palsu dan kita mau mengejar, menggunakan cahaya yang sejati. Ini seperti orang buta dalam kitab suci tadi, disembuhkan oleh Yesus, dan akhirnya dia menyadari, dengan mata dia melihat Kristus, tapi sekaligus dengan hatinya dia mengenali siapa yang ada di depannya, yaitu Sang Terang sejati. Kristus, Sang Terang itu sering hadir pada kita tepat pada saat kita cenderung melihat ke arah yang lain. Ketika kita mengandalkan cahaya kecil yang ada pada kita, yang seringkali cahaya itu palsu. Saudara-saudariku, kita mengenal binatang yang namanya laron. Keluar dari sarangnya yang gelap dalam tanah, lalu kemudian terbang menuju kepada sumber cahaya. Tetapi apa yang terjadi sesudah itu? Mereka lalu jatuh di sekitar terang itu dan mati. Ini gambaran bagi kita manusia yang sering mengarahkan diri kepada terang yang palsu, yang justru membuat jiwa kita mati. Kita semua diajak untuk mengarahkan diri kita kepada sumber terang yang sejati, yang memberikan kita hidup dan memampukan kita mengerjakan banyak hal baik bagi sesama kita di sekitar kita. Saudara-saudariku,
Jika di depan kita ada sebuah sumber cahaya, maka bagian depan tubuh saya kelihatan terang. Tetapi sinar yang ada di depan saya ini menyembunyikan kegelapan di balik punggung saya. Ini adalah gambaran bahwa dalam hidup kita ada banyak hal terang, ada banyak hal mulia, kebanggaan yang kita ingin tunjukkan kepada orang lain. Tetapi di balik itu kadang kita menyimpan sesuatu yang gelap menjadi bagian diri kita. Ingin kita sembunyikan serapat-rapatnya. Pada hari ini ketika kita merenungkan bahwa Kristus adalah cahaya sejati, mari kita biarkan Tuhan menerangi bukan hanya sebagian dari diri kita, tetapi seluruhnya, agar kita semakin mengenali Dia sebagai terang sejati, pembimbing, pengarah hidup kita, sehingga kita boleh mengerjakan banyak hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.